Salam jas merah, ketemu lagi dengan Seralpen. Kali ini kita ketemu di sejarah kelompok peminatan. Adapun topik kita kali ini yaitu membahas mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, baik anakku sekalian dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan tentu semangat mengikuti pembelajaran ini. Nah, seperti apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Nah, baik, langsung saja kita masuk. Coba kalian amati dua bendera di samping, apa yang kalian pikirkan? Nah, tentu anak kami mampu berpikir bahwasanya sebelum kedatangan Jepang bahwa kita itu dijajah oleh Belanda ya. Nah, jadi seperti apa proses kedatangan Jepang nanti? Kita ikuti bagaimana proses masuknya Jepang ke Indonesia. Nah, anakku sekalian, di sini dapat kalian perhatikan peta kedatangan daripada Jepang ya. Jadi Jepang itu nanti anakku sekalian pertama sekali menghancurkan Angkatan Laut Amerika Serikat yang ada di Pearl Harbor, Hawaii ya. Nah, jadi dari situ nanti kemudian mereka turun ke selatan termasuk menguasai Indonesia. Nah, jadi Jepang itu pertama sekali mendarat di wilayah Indonesia, itu tepatnya di daerah Tarakan ya, Kalimantan Timur. Kemudian dari sana nanti menyebar ke berbagai pulau yang ada di Indonesia. Nah, mari kita lihat lebih jelasnya ya. Nah, jadi di 8 Desember 1941 itu nanti secara tiba-tiba Jepang melakukan serangan Pearl Harbor di Hawaii ya. Nah, yang mana Pearl Harbor Hawaii ini merupakan pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik ya. Nah, jadi setelah adanya serangan Jepang ini, maka inilah yang disebut sebagai awal Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik ya. Nah, jadi kemudian Jepang pertama kali itu nanti tiba di mendarat di Tarakan ya, Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942. Selanjutnya itu nanti menguasai kota Balikpapan, Pontianak, Samarinda, Banjarmasin ya, Pulau Kalimantan. Nah, kemudian pada tanggal 4 Februari 1942 itu Jepang berhasil menduduki kota Ambon ya, dan selanjutnya nanti bulan Februari juga sudah menguasai Palembang yaitu Sumatera ya. Nah, setelah berhasil nanti menguasai luar Jawa, Jepang kemudian memusatkan serangannya ke Pulau Jawa. Nah, kita lihat pada tanggal 28 Februari nanti Jepang itu secara bersamaan itu menguasai yang namanya atau mendarat di Teluk Banten, Eretan, dan juga Kragen ya. Nah, kemudian puncaknya ini dia, bahwa tanggal 8 Maret 1942 nanti Jepang itu memaksa Belanda untuk menyerah ya. Nah, jadi ini disebut ini dengan perjanjian Kalijati ya, artinya bahwa Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang begitu. Jadi secara resminya Jepang telah menduduki Indonesia itu 8 Maret 1942. Nah, jadi kalau anak-anak kami kurangkan, Jepang itu kan nanti menyerah kepada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Kalau kita kurangkan dengan 8 Maret 1942, maka tepat Jepang itu menguasai Indonesia selama 3,5 tahun begitu anakku sekalian. Nah, kita lanjut. Nah, jadi setelah nanti Jepang itu sah menguasai Indonesia, maka Indonesia itu, kepulauan Indonesia itu langsung dibagi menjadi 3. Nah ya, menjadi 3 wilayah militer. Artinya bahwa Jepang itu, pendudukan Jepang itu langsung membentuk pemerintahan dengan sistem militer ya. Nah, jadi wilayah pertama itu nanti ditempatkan angkatan darat, sering disebut dengan Rikugun, itu mencakup Pulau Jawa, Madura di Batavia ya. Nah, menjadi pusatnya. Kemudian ini nanti disebut dengan tentara ke-16 ya, di bawah pimpinan Hitoshi Imamura. Nah, kemudian wilayah 2 itu dibagi atas Pulau Sumatera ya.
Nah, juga di Pulau Sumatera ditempatkan yang namanya Rikugun atau Angkatan Darat ya. Nah, ini tentaranya ini menjadi wewenang tentara Ke-25, di mana tokoh yang memimpin itu namanya Jenderal Tadabe ya. Nah, kemudian wilayah 3 itu mencakup Kalimantan, Sulawesi dan juga pulau-pulau di sekitarnya ya. Nah, di sini ditempatkan angkatan laut yang disebut dengan istilah Kaigun ya. Nah, jadi ini disebut dengan Armada Selatan kedua di bawah pimpinan Laksamana Maeda begitu. Nah, itu dia sistem pemerintahan yang dibentuk, pemerintahan militer ya. Kemudian muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana respon rakyat Indonesia terhadap kedatangan Jepang? Nah, jadi pada awalnya bahwa rakyat Indonesia itu menerima dengan baik kedatangan Jepang, karena Jepang itu nanti memberikan janji-janji yang baik juga ya. Nah, tetapi nanti akhirnya sikap baik itu berubah setelah sekian waktu nanti Jepang itu menduduki Indonesia ya. Nah, padahal sebenarnya Jepang berlaku demikian itu karena kepentingan pemerintahannya dan juga mereka sedang menghadapi perang, yaitu perang Asia Pasifik atau perang dunia kedua ya, melawan sekutu begitu. Nah, jadi disinilah nanti Jepang itu melakukan propaganda demi menarik simpati atau kepercayaan hati daripada bangsa Indonesia pada saat itu ya. Jadi pada awalnya Jepang itu kita terima dengan baik, yang mana Jepang itu nanti memberikan propaganda ya. Nah, seperti apa propaganda itu kita lihat. Nah, di awal kedatangan Jepang mereka membawa gerakan 3A yang yaitu propaganda ya. Nah, mereka selalu menyebut bahwa Jepang itu adalah pelindung Asia, pemimpin Asia dan juga cahaya Asia ya. Nah, atau juga saudara Tuhan begitulah ya. Nah, selain itu juga nanti Jepang itu menjanjikan sebuah kemerdekaan kelak kepada rakyat Indonesia ya nantinya. Nah, begitulah cara Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia, sehingga pada awalnya bahwa rakyat Indonesia tidak melakukan perlawanan begitu ya. Nah, kemudian kita lanjut, kita masuk kebijakan-kebijakan Jepang di selama pendudukannya di Indonesia. Yang pertama kita bahas dulu ya, apa saja kebijakan politik Jepang di Indonesia. Nah, ini kebijakan di bidang politik. Yang pertama yang dilakukan Jepang di Indonesia yaitu mengizinkan bendera merah putih berkibar di samping bendera Jepang. Nah, ini salah satu perbedaan dengan pendudukan Belanda ya. Kalau pendudukan Belanda sama sekali bendera kita tidak boleh berkibar. Nah, di sini diperbolehkan. Nah, ini contoh konkret bahwa Jepang itu memberikan sebuah politik atau propaganda ya. Nah, ini nanti yang menarik simpati rakyat Indonesia itu. Kemudian mengizinkan bangsa Indonesia juga menyanyikan lagu Indonesia Raya begitu. Nah, kemudian yang ketiga, dan ini mulai menimbulkan kecurigaan kepada rakyat Indonesia, bahwa Jepang itu secara politik membubarkan segala organisasi pergerakan nasional kecuali MIAI. Nah, maksudnya sebelum Jepang datang kan kita sudah ada lahir pergerakan-pergerakan nasional ya. Nah, contohnya ada Budi Utomo, Indis Batis, PNI ya, GAPI, Sumpah Pemuda dan lain sebagainya. Kemudian di sini dikatakan membubarkan seluruh pergerakan organisasi nasional kecuali MIAI. MIAI ini singkatan dari Majelis Islam Ala Indonesia ya, Majelis Islam Ala Indonesia. Nah, jadi kenapa ini tidak dibubarkan? Karena ini inilah nantinya yang akan diadu domba ya, karena Jepang menganggap bahwa MIAI ini nanti anti Barat kira-kira begitu ya, karena umat Islam kira-kira begitu. Jadi sengaja tidak dibubarkan untuk diadu domba nantinya dengan bangsa-bangsa Barat, terutama Belanda ya. Nah, kemudian membentuk organisasi Gerakan 3A Putra Jawa Hokokai. Jadi Jepang itu tadi membubarkan semua organisasi, hanya bisa organisasi yang dibentuk oleh Jepang itu sendiri, contohnya Gerakan 3A Putra Jawa Hokokai. Nah, secara khusus ini akan kita bahas di materi selanjutnya ya. Gerakan 3A ini apa, Putra ini apa, Jawa Hokokai ini apa ya gitu ya. Nah, kalau Gerakan 3 ini pada intinya nanti adalah untuk untuk mensosialisasikan yang namanya Gerakan 3A tadi yang di propaganda Jepang. Kalau nantinya Gerakan 3 itu ternyata gagal, maka dibentuklah Putra, Pusat Tenaga Rakyat ya, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh besar Indonesia seperti Soekarno nantinya ya. Kemudian juga dibuat Jawa Hokokai ya. Nah, kemudian kita lanjut, memberikan janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia kelak. Nah, ini dia cara menarik simpati rakyat Indonesia. Nah, yang mana janji kemerdekaan ini nanti dibuktikan dengan pembentukan BPUPKI dan PPKI ya. Nah, BPUPKI kita tahu untuk adalah menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia nantinya begitu ya. Nah, kemudian kita masuk apa saja kebijakan ekonomi Jepang di Indonesia. Nah, perlu saya sampaikan bahwa
semua kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Jepang di Indonesia itu bertujuan untuk kepentingan perang, ya, untuk kepentingan perang di Asia Pasifik melawan sekutu, ya. Nah, yang pertama yang mereka lakukan menyita seluruh aset Belanda termasuk telekomunikasi, pertambangan, transportasi dan lain-lain, ya. Itu disita oleh Jepang menjadi kepentingan mereka. Kemudian mewajibkan rakyat menyerahkan 60% hasil pertanian kepada Jepang. Nah, ini salah satu di bidang ekonomi yang sangat memberatkan, ya, yang membuat rakyat Indonesia sengsara pada saat itu, ya. Bayangkan 60%, jauh lebih besar hasil pertanian rakyat itu harus diserahkan kepada Jepang. Kemudian yang ketiga, mewajibkan rakyat menanam pohon jarak sebagai bahan pelumas, ya. Jadi pohon jarak ini dulu sangat dibutuhkan untuk kepentingan perang, ya. Nah, misalnya bahan pelumas senjata, ya, dan juga kendaraan. Selanjutnya memonopoli hasil komoditi perkebunan. Jadi memonopoli, ya, hasil perkebunan. Namun perkebunan itu terlantar sebenarnya, hanya hasil yang sudah berbuah pada saat itu saja yang langsung dijual, ya. Tetapi pada masa pendudukan Jepang itu perkebunan di Indonesia sangat terlantar, ya, nak, ya. Kemudian kita lanjut di bidang sosial budaya. Nah, di bidang sosial budaya yang sangat membuat rakyat sengsara itu ada mengerahkan rakyat dengan istilah romusha. Jadi romusha ini bisa diartikan adalah kerja paksa tanpa upah, ya, kerja paksa tanpa upah. Nah, kemudian melarang penggunaan bahasa Belanda. Jadi bahasa Belanda itu dilarang digunakan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, ya. Nah, kemudian mengganti nama-nama kantor, sekolah, perusahaan milik Belanda itu menjadi nama-nama Jepang, begitu, ya. Selanjutnya itu menghilangkan keistimewaan bangsa Barat, ya, menghilangkan keistimewaan bangsa Barat. Kemudian wajib melaksanakan upacara sekre, yaitu penghormatan kepada dewa matahari nantinya, ya. Nah, dan juga melakukan budaya membungkukkan badan, ya, sampai dengan 90 derajat, begitu. Nah, selanjutnya kebijakan Jepang di bidang militer. Nah, ini nanti dibagi dua. Yang pertama dulu itu di bidang militer, yaitu ada dua, ada Heiho dan Peta. Nah, jadi perbedaannya itu kalau Heiho itu barisan pembantu prajurit Jepang. Peta itu adalah pembela tanah air. Kemudian kita lanjut semi militer. Semi militer nanti cukup banyak, ya. Ada Senendan, Senentan, Gakukotai, Fujinkai, Keibo dan Suishintai. Nah, contoh Senendan itu barisan pemuda. Senentan ini barisan murid masih sekolah dasar. Sedangkan sekolah lanjutan disebut dengan Gakukotai. Fujinkai itu barisan wanita, Keibodan itu barisan pembantu polisi, Suishintai itu barisan pelopor. Nah, ini lihat kebijakan-kebijakan Jepang di bidang militer Indonesia. Perlu kalian ingat ada dua, ya, ada militer, ada semi militer, begitu, ya. Nah, perbedaannya kalau militer itu 100% itu latihan dan ini tinggal di asrama militer, begitu. Kalau semi militer ini tenaganya hanya dibutuhkan pada saat mereka dibutuhkan, ya. Nah, dan itu mereka dikembalikan ke rumah masing-masing, begitu. Nah, selanjutnya bagaimana kehidupan sosial ekonomi masa pendudukan Jepang? Nah, bagaimana kehidupan sosial ekonomi masa pendudukan Jepang itu akan saya jelaskan di materi saya berikutnya. Sampai di sini dulu materi kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat anak-anak kami pahami. Semoga bermanfaat. Salam jas merah dari Sir Alpen.